Ya, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita bersyukur kalau pada sore hari ini sekali lagi kita boleh bertemu di dalam PA online streaming yang diadakan setiap hari Rabu ini. Ya, senantiasa di dalam kondisi apapun kita boleh mengingat kasih Tuhan, mengingat pemeliharaan Tuhan kepada setiap kita, bahwa ya kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Itu adalah salah satu bentuk dari kasih Tuhan. Dan saya juga percaya meskipun kita ada masing-masing mengikuti ibadah dan mengikuti PA di rumah masing-masing, itu pun Tuhan senantiasa ada dan Tuhan senantiasa hadir. Dan saya mengajak kita menyanyikan suatu pujian, kita memuji Tuhan dari KRI, buku KRI nomor 265, Tuhan Allah hadir. Kita menyanyikan ketiga baitnya. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, mari sujud menyembah Dia, tunduk dan berbakti, hikmat dan sehati kepada Bapa pengasih. Pujilah namanya, besar anugerahnya, ajaiblah kasihnya. Yesus Kristus hadir dalam rumah ini, hai dengarkanlah sabdanya. Umat yang ditebus, dihapus, naikkan nyanyian kudus. Pujilah namanya, umat yang telah bebas dari segala dosa. Roh Kudus hadir dalam rumah ini, tinggal dalam hati kami. Sucikanlah kami, jadikanlah bait-Mu, untuk genapi kehendak-Mu. Pujilah namanya sampai selamanya di rumah yang peka. Mari kita boleh bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Bapa Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang senantiasa menyertai, mencurahkan berkat Tuhan kepada setiap kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Pada sore hari ini kami boleh kembali bertemu meskipun secara online dan mengikuti pendalaman Alkitab pada sore hari ini. Kiranya Tuhan juga boleh senantiasa dan memakai waktu di depan ini. Biarlah Tuhan boleh pimpin setiap kami untuk kami boleh mengikuti PA ini dengan baik. Dan biarlah firman yang akan diberitakan itu boleh mendatangkan berkat rohani bagi setiap kami, boleh memberikan kekuatan bagi setiap kami di tengah-tengah kondisi yang serba tidak menentu dan sulit ini ya Tuhan. Kami juga dengan penuh kesadaran, seringkali kami juga tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, kurang bisa mengerti maksud dan rencana Tuhan. Tapi biarlah kami juga berdoa dan memohon pada sore hari ini, biarlah rencana Tuhan boleh Tuhan nyatakan. Biarlah firman ini boleh sedikit membukakan kebenaran bagi Tuhan, boleh menyampaikan hati Tuhan kepada setiap kami. Biar Tuhan boleh pakai firman yang ada ini, boleh sekali lagi boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kami, berkatilah sarana yang ada, biarlah streaming ini boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Ya, Bapak Ibu, sebelum kita memasuki PA ini, perenungan pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak kita sekali lagi boleh menyanyi, memuji Tuhan. Kita menyanyikan lagu dari KRI nomor 16, Nyamanlah Jiwaku. Ini adalah lagu yang sangat baik, yang boleh kita nyanyikan, dan kita boleh sambil menyanyi kita boleh merenungkan kalimat demi kalimatnya. Ini berbunyi bahwa jikalau kita menjalani hidup kita, pasti ada banyak sekali kekhawatiran, khususnya di masa-masa seperti ini. Di dalam setiap keadaan, biarlah firman Tuhan itu adalah yang boleh mengajar kepada kita untuk firman Tuhan itu boleh menjadi kenyamanan bagi jiwa kita. Jadi kita boleh menyanyikan lagu ini, kita menyanyikan ketiga baitnya. Bila damai mengiring jalan hidupku, rasa aman di hatiku, tiap keadaan yang menimpaku, kau ajarku ingat firman-Mu. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku, dalam pergumulan dan pencobaan, Kristus memberikan jaminan dan mempedulikan kehinaanku. Darahnya membasuh jiwaku. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Tuhan, lekaskanlah harinya tiba, iman pun akan tampaklah, dan sangkakala pun akan berbunyi. Tuhan segera turun ke bumi. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Ya, baik, waktu dan tempat untuk Pak Aludin. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang mengikuti secara live. Selamat malam yang nanti malam baru mengikuti. Selamat pagi yang mungkin pagi baru mengikuti, dan selamat siang juga yang siang baru mengikuti. Kita masih berada dalam masa adaptasi dengan situasi yang akan disebut nanti yang dikenal di dalam sejarah sebagai the new normal. Banyak hal yang kita rasa normal ternyata nantinya menjadi abnormal, dan sebagainya yang abnormal nantinya menjadi normal. Kita hidup di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah, tetapi firman Tuhan tidak berubah. Firman Tuhan tetap adalah kebenaran yang bersifat kekal. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan meneruskan untuk PA kita, pemahaman Alkitab, membahas mengenai Injil di dalam kisah kehidupan daripada Yusuf. Minggu lalu adalah pertemuan yang ke-14, kita membahas satu tema yaitu kelegaan yang palsu. Dan minggu ini kita meneruskan di dalam satu tema yaitu pergumulan di dalam mengampuni. Bapak Ibu sekalian yang belum sempat mengikuti pada seri yang sebelumnya, masih ada tersedia di dalam channel daripada GRII Graha Family. Bapak Ibu boleh search dan juga boleh mengikuti pada pertemuan yang sebelumnya. Saya sedikit akan bahas mengenai tema pada minggu lalu sambil Bapak Ibu sekalian boleh membuka Alkitab di dalam Kejadian. Hari ini kita akan
membaca dari Kejadian 44 kemudian sampai kepada Kejadian 45. Boleh membuka Alkitab Bapak Ibu sekalian, dan lebih baik lagi jikalau Bapak Ibu sebelumnya sudah membaca daripada Kejadian 37 sampai kepada pasal yang terakhir tentang kehidupan daripada Yusuf. Bapak Ibu sekalian, pada minggu lalu Kejadian pasal 43 itu mencatat untuk kedua kalinya saudara-saudara Yusuf berangkat ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Waktu mereka pergi berbeda dengan kepergian mereka yang pertama. Mereka pergi kedua kali itu dengan hati yang sangat berat, dengan ketakutan yang menyertai mereka, dan mereka mungkin terus bertanya-tanya, terus berpikir kira-kira bagaimana nasib mereka, apa yang harus mereka jawab, dan seterusnya. Yang pertama, mereka memikirkan mengenai jikalau mereka ditanyakan kenapa uang pembelian gandum itu ada di dalam karung mereka, apa yang harus mereka jawab. Ketika mereka pulang, mereka terkejut uang itu ada di situ. Nanti mereka bisa dituduh sebagai orang yang mencuri uang pembayaran gandum itu. Apa yang harus mereka jawab? Dan yang kedua, mereka juga memikirkan bagaimana nantinya mereka boleh membebaskan Simeon, sebab Simeon ditahan di situ sebagai jaminan agar mereka membawa adik mereka yang bungsu yaitu Benyamin datang ke Mesir. Lalu belum selesai urusan itu, mereka juga harus berpikir bagaimana dengan nasib Benyamin. Bukankah mereka sudah menjanjikan, Yehuda sudah memberikan jaminan kepada papanya Yakub bahwa mereka akan berupaya menjaga, melindungi supaya Benyamin nanti boleh pulang kembali kepada papanya. Ini semuanya hal yang masih di luar daripada kesanggupan mereka untuk menjaminnya. Dan mereka penuh dengan khawatir di dalam perjalanan ke Mesir itu. Tetapi ketika mereka tiba di situ, mereka mendapati bahwa kekhawatiran itu ternyata tidak perlu. Kekhawatiran itu tidak terjadi. Mereka malah dijamu, diundang makan oleh penguasa Mesir nomor 2 itu, yang tidak lain adalah saudara mereka sendiri, Yusuf, yang sudah mereka tidak kenali. Akhir daripada Kejadian pasal ke-43 itu mencatat mereka makan, minum, mereka bersukaria bersama-sama. Dan sepertinya mereka akan meninggalkan Mesir tanpa ada masalah sama sekali, tidak ada konsekuensi. Sepertinya apa yang mereka takutkan bahwa dosa mereka yang dulu sewaktu mereka menjual adiknya itu yaitu Yusuf itu, mereka takut ada konsekuensi. Ada sesuatu yang mengikuti mereka, menghantui mereka daripada kejahatan mereka dulunya. Tetapi pada hari itu mereka makan, minum, dan bersukaria sepertinya tidak ada akibat, tidak ada konsekuensi. Mereka menjadi lega, mereka begitu gembira, penuh dengan kelegaan. Selama 22 tahun saudara sekalian, tidak ada orang yang berbuat kejahatan yang pasti boleh menikmati di dalam ketenangan. Saudara sekalian, selama 22 tahun saudara-saudara Yusuf, mereka dengan cermat berusaha menutupi dosa mereka. Mereka menjaga rapat-rapat kejadian itu. Jangan sampai papanya akhirnya mengetahui bahwa mereka sudah menjual Yusuf. Dan mereka yakin satu-satunya saksi yang bisa mendakwa, yang bisa mengatakan apa yang mereka lakukan itu, yaitu Yusuf. Mereka yakin bahwa Yusuf sudah mati. Saudara bisa lihat dalam Kejadian pasal 44 ayat ke-20. Mereka yakin bahwa Yusuf sudah mati. Dan ketika akhirnya hari itu berlalu dan mereka akan pulang kembali ke Kanaan, sepertinya tidak ada konsekuensi apapun yang akan terjadi yang harus mereka tanggung dari kejahatan mereka dulu. Maka misi mereka ke Mesir berakhir dengan manis. Mereka tidak dipersalahkan soal uang itu. Simeon sudah dilepaskan. Benyamin akan pulang bersama-sama dengan mereka menuju ke Kanaan. Sangat lega, gembira, dan ini sepertinya akhir yang bahagia, happy ending Bapak Ibu sekalian. Tetapi waktu mereka pulang, Kejadian pasal 44 mencatat ketika pagi-pagi itu mereka pulang, kelegaan itu tidak berlangsung lama. Karena segera saja kepala rumah daripada Yusuf
beserta dengan pengawal-pengawal mengejar mereka, menyusul mereka. Lalu mereka dituduh dengan satu tuduhan yang sangat serius, tuduhan yang berat. Kalau sebelumnya mereka takut soal uang itu, kali ini mereka dituduh bahwa mereka sudah mencuri piala perak daripada Yusuf yang dipakai untuk menelaah. Saudara sekalian, ini bukan sekadar barang biasa yang dicuri, tetapi adalah barang yang sangat menentukan bagi penguasa Mesir itu. Maka ini adalah satu tuduhan yang sangat serius. Kepala rumah Yusuf itu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian melakukan hal seperti itu? Mengapa kalian membalas kejahatan terhadap kebaikan yang telah ditunjukkan kepada kalian?" Wah, saudara sekalian, ketika mereka mendengar itu seperti satu teror yang mengguncangkan hati mereka. Mengapa Tuhan membiarkan kami mengalami ini pada saat kami sudah merasa lega, pada saat kami kira kami akan pulang dengan seluruh masalah beres, kami akan pulang ke Kanaan. Kenapa Tuhan membiarkan mereka mengalami itu? Jawabannya adalah karena masih ada hal yang belum terselesaikan, yaitu dosa mereka dulu terhadap Yusuf dan terhadap Yakub ayah mereka. Dan masih belum ada rekonsiliasi di antara bersaudara itu, mereka yang akan menjadi nenek moyang daripada 12 suku Israel nantinya. Tuhan tidak mau membiarkan mereka menikmati kelegaan yang palsu, kedamaian yang semu, dan hidup tentram, tetapi sebenarnya dihantui oleh luka masa lalu yang coba dikubur dalam-dalam. Maka dengan kuasa dan kedaulatannya Allah akan menggenapkan apa yang telah dijanjikan ketika Allah memanggil Abraham. Maka pada hari itu sekali lagi Allah akan menggoncangkan kehidupan daripada mereka. Maka Bapak Ibu sekalian, kita mulai masuk kepada puncak daripada kisah kehidupan Yusuf ini. Pada hari ini kita akan membahas satu tema yang sulit, yaitu pergumulan di dalam mengampuni. Mari sebelumnya kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, sebab kepada kami Engkau telah memberikan pengampunan. Kami yang tidak layak, sebab kami adalah orang-orang yang berdosa, yang mendukakan Tuhan Allah, yang melakukan kejahatan demi kejahatan, pelanggaran demi pelanggaran. Tetapi Engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak layak kami terima, anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami, membuang jauh seluruh pelanggaran kami. Tetapi seringkali yang menjadi pergumulan yang sangat besar, adakah kami mampu untuk mengampuni? Mengampuni adalah hal yang sangat sulit. Tapi Tuhan tolong kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam seluruh pergumulan yang kami lalui. Mungkin pada saat ini, sebagian besar di antara kami masih hidup dengan kebencian, masih hidup dengan satu permusuhan yang tidak mungkin kami rasa akan terselesaikan. Tapi kami berdoa, Tuhan, berikanlah kepada kami kelembutan hati. Pimpinlah kami untuk kami boleh belajar berdamai, belajar untuk mengampuni, sekalipun tidak mudah. Tuhan tolong kiranya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mudahkah itu mengampuni? Tema kita adalah pergumulan untuk mengampuni. Berarti pengampunan bukan hal yang mudah. Saudara tahu sendiri hal itu. Coba saudara pikirkan satu nama. Pilih satu nama. Orang yang pernah menyakiti hati saudara dengan sangat dalam. Lalu saudara bayangkan, mudahkah untuk mendoakan dengan tulus supaya Tuhan memberkati orang tersebut, supaya Tuhan memberikan berkat yang berlimpah kepada dia? Rasanya sulit sekali, Bapak Ibu sekalian. Orang yang tidak mau kita sebut namanya karena begitu kita tidak mau untuk dia mendapatkan pengampunan. Coba pikirkan,
Mampukah saudara mendoakan dia supaya Tuhan sungguh-sungguh memberkati dia? Maka pada hari ini kita akan melihat apakah mudah untuk mengampuni. Sekarang kita masuk kembali kepada Kejadian pasal 44. Ketika kepala rumah Yusuf menyusul mereka, lalu menyampaikan pesan yang sudah disampaikan Yusuf kepada kepala rumah daripada Yusuf itu. Dia mengatakan, "Mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasanya dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian." Apa reaksi daripada saudara-saudara Yusuf? Apakah mereka berkata, maaf kami sudah salah? Tidak. Mereka tersinggung. Lalu mereka jawab di ayat ke-7 pasal 44 sampai ayat ke-9. Mereka menjawab demikian. "Mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat demikian. Bukankah uang yang kami dapati dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Pada siapa dari hamba-hambamu itu kedapatan piala itu, biarlah dia mati. Juga kami ini akan menjadi budak tuanku." Wah, saudara sekalian, mereka sangat yakin mereka benar sehingga mereka berani mengatakan kalimat seperti di ayat ke-9 tadi. Saudara perhatikan, mereka mengatakan, "Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah dia mati. Juga kami ini akan menjadi budak dari tuanku." Saudara sekalian, ini menarik sekali ayat yang ke-9. Apakah ada yang salah? Tidak. Mereka berhak untuk menyampaikan, untuk mengatakan itu dengan berani karena mereka yakin mereka tidak bersalah. Kita tahu ada pepatah berani karena benar. Mereka berani karena mereka yakin mereka benar. Tetapi kalimat yang berani ini, saudara perhatikan kalimat yang berani ini, biarlah yang kedapatan itu dia mati. Lalu kalau kami rela untuk menjadi budak tuanku. Saudara perhatikan kalimat ini. Kalimat yang berani ini memberitahu kita satu fakta bahwa apa? Bahwa betapa butanya kita seringkali terhadap keadilan itu. Betapa timpangnya perlakuan kita soal keadilan kepada orang lain dan kepada diri kita sendiri. Saudara sekalian, ketika kita yakin kita tidak bersalah, bagaimana sikap kita? Kita menjadi orang yang begitu legalis. Kita menjadi orang yang menuntut keadilan. Tak kala kita tahu kita tidak bersalah. Saudara sekalian perhatikan. Saudara-saudara Yusuf itu, mereka berani untuk meminta hukuman yang berat bagi orang yang telah melakukan itu. Yang telah melanggar kepercayaan dari penguasa Mesir itu. Kepercayaan yang telah diberikan itu dilanggar dengan mencuri piala perak tersebut. Mereka meminta hukuman yang berat. Biar dia mati. Biar kami menjadi budaknya. Mereka minta itu dengan berani. Kenapa? Karena mereka yakin mereka tidak bersalah. Tetapi coba kita pikirkan. Apakah mereka pernah mengatakan hukuman apa yang pantas bagi orang yang merampas hidup saudaranya? Bagi orang yang menjual saudaranya sebagai budak? Bagi orang yang mengakibatkan saudaranya sendiri masuk ke dalam penderitaan yang hebat seumur hidupnya? Apakah mereka pernah mengatakan hukuman apa yang pantas bagi orang yang memperlakukan saudaranya sendiri seperti itu? Bukankah menjual saudara sendiri sebagai budak itu adalah hukuman yang pantas dijatuhi hukuman mati pada zaman ancient Near East itu, saudara sekalian? Tetapi mereka tidak pernah mengatakan itu. Padahal bukankah manusia lebih berharga daripada piala perak itu? Nah, di sini mau memberitahu kita satu hal seringkali soal pengampunan. Bahwa kadangkala kita ini begitu keras. Manakala kita merasa diri benar dan kita sebaliknya seringkali merasa menganggap ringan apabila kita yang bersalah. Saudara sekalian perhatikan, kita merasa harus bersikap keras manakala kita benar, orang lain bersalah.
tapi kita menganggap ringan manakala orang yang bersalah terhadap kita. Apabila kita yang bersalah kepada orang lain, kita menganggap itu ringan. Kita semuanya siap untuk mengutuk mereka yang bersalah, tapi kita tidak siap untuk mengakui dosa kita sendiri. Saudara sekalian, rasa keadilan kita bangkit ketika kita dirugikan. Tetapi rasa keadilan itu pudar manakala kita yang merugikan orang lain. Maka inilah yang memberitahu kita kenapa rekonsiliasi, perdamaian itu seringkali sulit terjadi, saudara sekalian. Perdamaian, rekonsiliasi seringkali sulit terjadi karena apa? Karena kita tidak mampu berempati. Kita tidak mampu menempatkan diri kita di dalam situasi mereka yang bersalah kepada kita. Saudara sekalian, banyak relasi yang sulit sekali diperdamaikan. Banyak relasi yang sulit sekali dipulihkan. Karena orang merasa aku benar, dia salah. Dan kita tidak memberikan ruang bagi pengampunan. Karena kita tidak mau mengerti, memahami akan pergulatan daripada orang yang bersalah kepada kita. Kita akan berpikir kejahatan dia mengerikan. Kejahatan dia itu begitu menakutkan. Dan saya tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita selalu berpikir demikian, tetapi inilah kebutaan kita yang tidak bisa melihat dosa-dosa kita setiap harinya. Saya ingat perumpamaan daripada Yesus tentang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Satu jumlah yang sangat besar. 10.000 talenta dia berhutang kepada tuannya. Lalu dia minta pengampunan karena dia tidak sanggup membayar. Dan tuannya itu mengampuni dia. Dia begitu lega, dia dapat pengampunan. Tetapi dia tidak bisa melihat ketika ketemu dengan kawannya yang berhutang 100 dinar. Bagi dia itu sangat besar. You berhutang 100 dinar itu sangat besar. Tetapi hutang dia 10.000. Oh, itu hutang yang kecil. Itu hutang sudah beres. Saudara sekalian, kita hidup seringkali begitu keras manakala kita benar, orang salah. Tapi kalau kita salah, kita menganggap itu hal yang ringan. Saudara sekalian, ini satu hal yang sulit dalam rekonsiliasi. Tetapi ini hal yang harus dilewati, hal yang harus digumulkan, hal yang harus dikalahkan waktu orang menuju kepada perdamaian. Saudara sekalian, kita kembali kepada kisah ini. Di dalam Kejadian 44 ini, kepala rumah Yusuf itu kemudian dia memeriksa satu persatu karung. Dan again, kita tidak tahu siapa yang kasih tahu. Tentu Yusuf yang kasih tahu, tetapi saudara-saudaranya tidak tahu. Kenapa dia tahu urutan yang paling tua sampai kepada yang paling muda, yaitu Benyamin. Lalu periksa satu persatu karung. Dan ketika karung mereka dibuka, mereka mendapati cilaka, uang mereka ada di situ. Seperti sebelumnya, mereka mulai gelisah. Mereka mulai merasa takut, mengingat kembali peristiwa yang sebelumnya. Waktu mereka pergi pertama kali. Lalu karung itu dibuka satu persatu, dari Ruben kepada Simeon, kepada Lewi, kepada Yehuda, satu persatu sampai kepada Benyamin. Ketika satu dibuka tidak ada, mereka lega. Karung kedua dibuka, tidak ada, mereka lega. Karung ketiga sampai karung ke-11 dibuka, mereka lega. Sekarang tinggal karung Benyamin, mereka kira tidak ada. Piala itu di situ pasti. Tetapi ketika karung Benyamin dibuka itulah puncak daripada ketakutan mereka waktu melihat piala itu ada di situ. Celaka, kenapa piala itu bisa ada di situ? Padahal Benyamin, mereka sudah janji kepada papanya bahwa Benyamin pasti akan pulang. Mereka tidak bisa terima. Mereka tidak bisa menahan ketakutan mereka. Mengapa piala itu ada di situ? Apakah Benyamin ambil karena dia kira penguasa itu sayang sama dia? Karena waktu makan dikasih 5 kali porsi lebih daripada yang lain. Apakah Benyamin dengan naifnya mengambil piala perak itu? Ataukah jangan-jangan ini adalah jebakan untuk memperbudak mereka, untuk menguasai mereka? Tetapi apa yang mereka bisa jawab? Apa yang mereka bisa jawab nantinya kepada penguasa Mesir itu? Sebab bukti ada di depan mata. Saksi ada yang menyaksikan. Bagaimana mereka harus jawab?
maka mereka pun dibawa kembali kepada Yusuf. Saudara sekalian, ketika bertemu dengan Yusuf, Alkitab mencatat bahwa mereka sekali lagi bukan saja bersujud, tetapi bersujud sampai ke tanah. Ini adalah kali ketiga mereka sujud kepada Yusuf. Bukankah itu semakin menegaskan penggenapan daripada mimpi Yusuf? Berkali-kali saudaranya bersujud kepada dia. Lalu ketika bertemu mereka, penguasa Mesir itu yang adalah saudara mereka Yusuf memarahi mereka. Perbuatan apa yang kamu lakukan ini? Sekarang mereka berada dalam keadaan yang sangat bahaya. Apalagi mulut mereka sendiri sudah melontarkan kalimat yang kedapatan boleh dibunuh dan mereka semuanya akan menjadi budak. Maka terlalu cepat bicara. Sekarang mereka harus menanggung itu. Mereka begitu tidak berdaya. Dan sepertinya bayangan dosa mereka yang lalu itu terhadap Yusuf kembali lagi menghantui mereka. Kejahatan mereka dulu kepada Yusuf. Saudara lihat apa yang Yehuda katakan kepada Yusuf di dalam ayat ke-18. Yehuda berkata, apakah di ayat ke-18, mohon bicara tuanku, kita mundur sebentar di dalam ayat yang ke-16. Yehuda berkata kepada Yusuf, apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini budak tuankulah kami. Baik kami maupun orang yang pada siapa kedapatan piala itu. Saudara sekalian, ketika Yehuda menyebut perkataan tadi, bahwa Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Saudara sekalian perhatikan, Yehuda bukan saja bicara tentang piala perak itu, yang mana Benyamin dituduh telah mencurinya. Tetapi Yehuda sedang bicara tentang dosa mereka dulu, kejahatan mereka yang telah merampas kehidupan Yusuf dengan kejam. Sekarang Yehuda menyadari konsekuensi daripada dosa mereka dulu. Konsekuensi yang seakan terus mengejar mereka sekalipun 22 tahun sudah berlalu. Yehuda menyadari ini bukanlah semata-mata soal takdir. Seringkali orang berkata, ini sudah takdir. Tapi bagi Yehuda jelas, ini bukanlah semata-mata takdir yang kosong, tanpa sesuatu intervensi daripada pribadi yang berkuasa. Tetapi Yehuda sadar melainkan ini adalah penghakiman daripada Tuhan Allah, yang telah mengatur segala peristiwa untuk menghadirkan keadilannya. Ketika Yehuda berkata itu, Yusuf tahu, tetapi Yusuf pura-pura dia tidak mengerti. Apa yang Yehuda maksudkan, Yusuf pura-pura tidak menangkap itu. Lalu Yusuf menguji mereka dengan bersikeras. Tidak semuanya. Hanya Benyamin saja yang bersalah. Yusuf berkata, jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini semuanya pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Dengan selamat in peace. Pulanglah di dalam shalom kembali kepada ayahmu. Hanyalah dia yang telah berkedapatan berbuat mencuri piala itu. Dialah yang harus menjadi budak. Kalian semua pulanglah in peace. Di dalam shalom. Tetapi saudara sekalian tahu bagaimana mungkin mereka pulang. Bagaimana mungkin ada shalom di dalam rumah tanpa Benyamin ada bersama-sama dengan mereka. Saudara sekalian perhatikan bagaimana Tuhan merancang situasi yang sama seperti dulu waktu mereka menjual Yusuf. Perhatikan bagaimana Tuhan menempatkan situasi yang mirip seperti waktu dulu Yusuf dijual. Dulu Yusuf adalah anak kesayangan Yakub yang kemudian dijual menjadi budak di Mesir. Sekarang Benyamin, anak kesayangan Yakub yang lain yang akan dijadikan budak di Mesir. Lalu saudara-saudara Yusuf boleh pulang
dengan membawa uang mereka, dengan membawa gandum yang berlimpah. Sekali lagi mereka boleh menikmati pemeliharaan, hidup berkecukupan, ada gandum, ada uang. Tetapi membiarkan Benyamin di Mesir sebagai budak. Apakah kali ini Benyamin akan dibiarkan seperti dulu mereka membiarkan Yusuf dibawa menjadi budak? Saudara sekalian, situasinya mirip. Dan nanti aktor utamanya juga sama. Siapa aktor utamanya? Di dalam narasi ini kita sudah bisa menebak, menangkap. Ketika ayat 14 dibuka dengan mengatakan, ketika Yehuda dan saudara-saudaranya. Di sini sudah mau mengatakan siapa aktor utamanya, yaitu Yehuda. Aktor utamanya itu adalah kakak keempat dari Yusuf, Yehuda. Dan di dalam saat yang genting ini, Yehuda dia maju ke depan untuk bicara bagi Benyamin. Siapa Yehuda? Yehuda yang sama, yang dulu pernah usul menjual Yusuf sebagai budak. Kalau saudara mundur kepada Kejadian pasal 37, di situ Yehuda berkata kepada saudara-saudaranya, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Yehuda dulu mengusulkan menjual Yusuf. Sekarang Yehuda yang sama, apakah yang akan dia katakan, saudara? Apakah yang akan Yehuda ucapkan di hadapan Yusuf? Apakah dia akan membiarkan Benyamin menjadi budak? Lalu mereka pulang kembali kepada keluarga mereka, hidup dengan tenang? Kali ini Yehuda adalah orang yang berbeda 180 derajat, saudara sekalian. Kalau dulu dia bukan saja menjual, mengusulkan supaya Yusuf dijual. Kita juga ingat Kejadian pasal 38, bagaimana kasus dia dengan menantunya Tamar. Bagaimana Yehuda melakukan hal yang sangat berbeda dengan Yusuf yang bertahan terhadap godaan, terhadap pencobaan. Yehuda dulu adalah orang yang mengusulkan menjual Yusuf. Dulu adalah orang yang punya skandal dengan menantunya Tamar. Tetapi saudara, di sini kita melihat anugerah Tuhan terlalu besar. Anugerah Tuhan terlalu besar sehingga tidak ada orang yang Tuhan kehendaki yang tidak berubah. Yehuda pun demikian. Dia adalah orang yang sudah diubahkan Tuhan. Yehuda adalah orang yang sudah diberikan permulaan yang baru. Maka saudara sekalian, mulai Kejadian pasal yang ke-44 ini, kita akan mengingat Yehuda itu. Yehuda sebagai pribadi yang berbeda. Kita akan mengingat dia sebagai orang yang memiliki keberanian dan bagaimana dia begitu gigihnya membela Benyamin. Apa yang Yehuda katakan kepada Yusuf? Maka di sini kita harus perhatikannya. Ini adalah satu hal yang sangat indah. Kita perhatikan apa yang Yehuda sampaikan kepada Yusuf. Di sini kita boleh belajar hikmat di dalam berbicara. Ketika Alkitab mencatat perkataan-perkataan tokohnya, di situ kita boleh belajar banyak. Di dalam pembelaan daripada Yehuda ini, pidato daripada Yehuda di hadapan Yusuf ini, kita boleh menangkap hikmat di dalam berbicara yang diajarkan. Dalam bagian ini begitu luar biasa. Banyak orang yang pandai, banyak orang sekolah tinggi, banyak orang punya jabatan penting, tetapi seringkali tidak ada hikmat di dalam berbicara. Seringkali kurang bijaksana sehingga akhirnya merusak banyak hal. Tetapi di sini kita belajar. Kejadian pasal 44 ayat 18 sampai 34 ini adalah salah satu pidato yang paling menyentuh di dalam sepanjang Alkitab. Perkataan seseorang yang begitu panjang dicatat. Dan di dalam Kejadian ini adalah satu speech yang paling panjang dicatat. Paling menyentuh. Boleh dikatakan di dalam salah satu yang paling menyentuh di sepanjang kitab suci. Jikalau kita baca sepintas, sepertinya biasa-biasa saja. Mengulangi apa yang telah ada di dalam pasal-pasal sebelumnya, kisah-kisah yang kita sudah pernah bahas. Tetapi jikalau saudara perhatikan dengan saksama, pidato ini menunjukkan sebuah kedalaman
daripada pergumulan hati seseorang yang bergumul dengan dosa-dosanya dulu, kedalaman pikiran daripada seseorang yang diperbaharui oleh Tuhan. Di sini Yehuda, ketika saudara membaca pembelaan Yehuda ini, Yehuda memasukkan beberapa hal yang baru tentang ayah mereka, yaitu Yakub. Dan Yehuda berharap bahwa ketika dia bicara tentang Yakub itu, walaupun dia belum tahu bahwa ini Yusuf, tetapi dia mau bicara tentang ayah mereka yang sudah tua itu. Dia berharap itu bisa melunakkan hati Yusuf. Perhatikan bagaimana dia menyebut tentang ayah mereka 13 kali di dalam pembelaan ini. Dan tanpa Yehuda sadari, mereka belum tahu bahwa penguasa Mesir yang begitu powerful ini, yang begitu menakutkan mereka sehingga mereka harus bersujud sampai ke tanah setiap kali ketemu mereka. Mereka belum tahu bahwa itu adalah Yusuf. Tetapi tanpa Yehuda sadari, setiap kali dia menyebut tentang ayah mereka, setiap kali dia bicara tentang Benyamin, hal itu menyentuh ke dalam hati yang terdalam daripada penguasa Mesir itu, yang di tangannya masa depan mereka berada. Maka saudara perhatikan, kita bisa membagi 3 pembelaan Yehuda ini. Yang pertama ialah ayat ke-19 sampai ke-29. Saudara sekalian, saudara bisa sambil membuka Alkitab melihat bagian ini. Ayat 19 sampai 29 adalah review atas peristiwa yang telah lalu. Saya baca sampai ayat ke-23. Lalu saudara perhatikan bijaksananya Yehuda waktu bicara kepada Yusuf. Yehuda berkata di ayat 18, Yehuda mengatakan, mohon bicara tuanku. Izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Di ayat ke-19, tuanku telah bertanya kepada hamba-hambamu ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab, tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati. Hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu tuanku, yaitu Yusuf itu yang dia maksud, berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya. Sebab jika ia meninggalkan ayahnya, maka tentu ayahnya ini mati. Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jikalau adikmu yang bungsu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Saudara sekalian, di dalam bagian ini, Yehuda dia tidak menyinggung peristiwa sebelumnya yang mungkin pahit bagi mereka, di mana Yusuf ketika mereka pertama datang menuduh mereka sebagai mata-mata. Engkau tentu mata-mata datang melihat negeri ini, mana yang tidak dijaga dan sebagainya. Yehuda tidak menyinggung itu. Juga Yehuda tidak menyinggung bahwa mereka pernah ditahan oleh Yusuf. Dan juga tidak menyinggung betapa Simeon dipenjarakan sekian lama. Bahkan saudara perhatikan tuntutan Yusuf untuk membawa Benyamin datang ke Mesir diperhalus oleh Yehuda di dalam bagian ini. Yehuda mengatakan, tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari supaya mataku memandang dia. Kalau saudara mundur di Kejadian 42, yang Yusuf katakan ialah, saudaramu yang bungsu harus kamu bawa kepadaku supaya perkataanmu ini ternyata benar dan kamu jangan mati. Tetapi Yehuda menyatakan secara halus bahwa tuntutan penguasa itu adalah bukan untuk mendatangkan malapetaka bagi mereka, melainkan ketika dia mengatakan supaya mataku memandang dia, yaitu Benyamin, itu adalah sebuah bentuk perhatian daripada penguasa itu. Lalu Yehuda menceritakan lebih lanjut keluarganya secara detail. Dia menceritakan tentang ayah mereka yang sudah tua dan betapa sayangnya dia kepada Benyamin. Yehuda katakan anak yang lahir pada masa tuanya, kakaknya sudah mati.
dan ayahnya sangat mengasihi dia. Bahkan ayahnya itu akan mati kalau dia tidak pulang. Saudara sekalian, perhatikan ketika Yehuda bicara. Kita tahu ya, Yakub itu adalah seorang ayah yang tidak balance di dalam mengasihi anak-anaknya. Yakub mensuburkan favoritisme di dalam keluarganya. Kita tahu bagaimana Yakub sayangnya kepada Yusuf, lalu sayangnya kepada Benyamin, tetapi tidak kepada anak-anak yang lain. Tetapi ketika Yehuda bicara tentang favoritisme daripada papanya itu, di sini sangat menyentuh saudara sekalian. Yehuda menceritakan bahwa ayahnya dulu begitu mengasihi Yusuf dan lalu Benyamin. Juga demikian terhadap Rahel dibandingkan istri yang lain, termasuk ibu mereka yaitu Lea. Saudara perhatikan di ayat 27 sampai 29. Yehuda berkata, kemudian berkatalah hambamu yaitu ayahku kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku. 2 orang. Anak Yakub berapa saudara? Banyak. Tapi Yakub berkata kepada mereka, saudara-saudara Yusuf, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku, yang seorang telah pergi daripadaku. Dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas. Dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan dia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dalam dunia orang mati karena nasib celaka. Saudara sekalian, ketika Yehuda mengatakan itu tersirat, betapa menyakitkan favoritisme daripada Yakub terhadap mereka dulunya. Terhadap Yehuda tentu juga. Sehingga dulu Yehuda begitu iri kepada Yusuf. Oleh karena pilih kasihnya Yakub terhadap Yusuf lah, sehingga dulu menyebabkan mereka membenci Yusuf dengan begitu sangat karena itu. Tetapi sekarang saudara perhatikan di dalam pembelaan Yehuda ini. Justru karena favoritisme itu, Yehuda tahu Yakub begitu mengasihi Benyamin. Justru karena favoritisme itulah yang menjadi alasan Yehuda memohon belas kasihan kepada penguasa Mesir itu. Karena dia tahu betapa kasihnya papanya Yakub itu kepada Benyamin. Di sini kita melihat sekalipun tersirat Yehuda dan saudara-saudara Yusuf yang lain merasa tersakiti bagaimana dulu papanya begitu pilih kasih. Tetapi ketika Yehuda mengatakan ini di dalam pasal 44, kita bisa menangkap sekarang ada kasih daripada Yehuda kepada papanya sekarang. Nah, bagian pertama daripada pembelaan Yehuda ini di hadapan Yusuf mau memberitahu kita satu hal, saudara sekalian, bahwa relasi manusia dengan manusia itu dan relasi Allah dengan manusia untuk boleh berjalan di dalam kasih itu tidak mudah. Sebab manusia mudah sekali melakukan pelanggaran baik terhadap sesama maupun terhadap Tuhan Allah. Di sini ketika Yehuda menceritakan perkataan Yakub kepada mereka tentang Yusuf, ketika Yakub mengatakan, kamu tahu istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku, yang seorang telah pergi daripadaku. Dan aku telah berkata, tentulah dia diterkam binatang buas. Dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. 22 tahun sudah berlalu. Tetapi saudara masih bisa menangkap nada suara daripada Yakub. Tentulah dia diterkam binatang buas. Dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Saudara sekalian, ketika mengatakan itu, Yehuda seakan-akan masih bisa mendengar duka, masih bisa mendengar ratapan yang dinaikkan oleh ayahnya pada hari itu.
Yehuda sekarang sadar konsekuensi daripada kejahatan mereka dulu dan dia siap untuk menerima akibatnya. Saudara sekalian, Yehuda yang sekarang sudah sangat berbeda. Yehuda sudah bisa menaklukkan musuh di dalam dirinya seperti yang pernah kita bahas beberapa minggu yang lalu tentang musuh di dalam diri, yaitu kebencian dan iri hatinya kepada saudaranya yang lain. Yehuda dia sudah bisa mengalahkan itu. Dan Yehuda siap memikul apapun juga yang harus dia lakukan demi keluarga tersebut. Kalau kita membaca seluruh pembelaan Yehuda itu, pembelaan itu didorong oleh satu empati yang dalam terhadap ayahnya. Dan Yehuda sungguh bisa memahami apa arti kehilangan Benyamin bagi ayah mereka yang sudah tua. Yehuda adalah seorang ayah juga. Dia tahu apa arti kehilangan daripada anak yang terkasih itu. Yehuda juga bahkan bisa berkata dengan simpatik di ayat 27 tentang cinta papanya yang luar biasa terhadap istri yang satu itu, yaitu Rahel, yang telah melahirkan 2 anak baginya. Yehuda bisa berkata dengan simpatik, walaupun bukankah itu sangat menyakitkan bagi mereka. Karena seakan-akan Lea ibu mereka itu bukan istrinya Yakub. Dan mereka yang 10 itu bukan anak daripada Yakub. Saudara sekalian, Yehuda dia bisa mengerti sekarang isi hati daripada Yakub. Jikalau 22 tahun yang lalu Yehuda yang merancang menjual Yusuf kepada perbudakan, menyingkirkan anak kesayangan Yakub dari istri yang bernama Rahel itu. Jikalau dulu Yehuda yang mengusulkan dan dengan senang hati dia menyingkirkan Yusuf dari hadapan mata mereka. Tetapi sekarang perhatikan Yehuda nantinya dia malah bersiap untuk memberikan dirinya sebagai ganti Benyamin. Menjadi budak di Mesir. Seumur hidupnya Yehuda siap untuk melakukan itu. Supaya anak Rahel yang satu itu bisa pulang dengan selamat kembali kepada papanya yang mengasihi dia. Jika dulu Yehuda begitu more than willing to untuk menyingkirkan Yusuf, sekarang dia malah rela untuk dia yang menjadi budak supaya Benyamin itu pulang. Jikalau 22 tahun yang lalu Yehuda berdiri bersama dengan saudara-saudaranya dengan dingin dan Yehuda diam saja. Waktu mereka menyaksikan Yakub menangisi, meratapi jubah Yusuf yang sudah berlumuran darah itu. Seakan-akan Yusuf sudah ditelan oleh binatang buas. Padahal itu adalah tipu daya daripada mereka. Dan tipu daya itu telah menyebabkan Yakub hidup di dalam duka yang begitu mendalam dan ratapan sampai kepada hari ini. Jikalau dulu Yehuda dan saudara-saudaranya berdiri dengan dingin dan menyaksikan itu. Dan mereka diam saja membiarkan Yakub berada di dalam duka yang begitu dalam. Tetapi sekarang Yehuda bersedia untuk melakukan apapun juga supaya dia tidak lagi melihat Yakub berduka. Jikalau dulu dia sangat siap membiarkan Yakub berduka, dia mungkin ada kepahitan yang dia biarkan supaya Yakub merasakan itu. Semacam pembalasan daripada mereka. Jikalau dulu dengan dingin mereka menyaksikan itu. Tetapi sekarang Yehuda dia tidak lagi sanggup untuk melihat Yakub berduka apabila Benyamin tidak kembali. Maka saudara sekalian, di dalam pembelaan bagian yang kedua, ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-32. Saudara sekalian, Yehuda berkata, maka sekarang apabila aku datang kepada hambamu, ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa dia akan mati dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu ayah kami yang ubanan itu turun ke dalam dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap
ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada bapa, maka akulah yang berdosa kepada bapa untuk selama-lamanya. Saudara sekalian, Yehuda mengatakan Yakub akan mati kalau Benyamin tidak pulang. Dan bagian terakhir, di dalam ayat 33 dan 34, Yehuda menawarkan dirinya sebagai budak ganti Benyamin, supaya Benyamin boleh pulang kembali kepada papanya. Yehuda berkata, oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Yehuda sudah rela. Benyamin pulang dengan semua saudara-saudara yang lain, pulang kepada keluarga mereka masing-masing, pulang kepada papanya. Dan Yehuda sudah bersiap seumur hidup sampai hari kematian dia tidak berjumpa lagi dengan keluarganya. Yehuda berkata, biarlah anak ini pulang bersama-sama dengan saudaranya, sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku. Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Saudara sekalian, Yehuda tidak tahan melihat penderitaan Yakub yang sudah tua apabila sekali lagi dia harus kehilangan, dia harus terpisah daripada anak kesayangannya. Sekalipun Yehuda tahu Yakub tidak mencintai mereka seperti Yusuf dan Benyamin. Tapi Yehuda tidak mau Yakub sekali lagi harus mengalami terpisah daripada anak kesayangannya. Dulu Yusuf, sekarang Benyamin. Jikalau mereka pulang tanpa Benyamin, maka di manakah shalom itu yang dikatakan oleh Yusuf? Di ayat 17 Yusuf berkata, pulanglah kembali dengan selamat, pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Yehuda mau mengatakan, di manakah shalom itu jikalau Benyamin tidak kembali? Saudara sekalian, Yehuda sekarang bisa merasakan kepedihan hati Yakub, sehingga dia memohon supaya boleh diizinkan dia berkorban bagi saudaranya itu. Saudara sekalian melihat betapa Yehuda sekarang mengasihi papanya dan saudaranya itu begitu dalam. Lebih daripada dirinya sendiri dia kasihi. Dia rela menjadi budak di Mesir seumur hidupnya. Saudara sekalian, permohonan terakhir, pembelaan penutup daripada Yehuda untuk dia saja yang ditahan di Mesir sebagai budak ganti adiknya Benyamin itu seperti satu palu yang menghantam kepada hati Yusuf. Itu adalah perkataan yang begitu menyentuh hati Yusuf. Ketika Yusuf mendengar itu, Yusuf tahu tersirat satu pengakuan daripada Yehuda bahwa dialah yang telah menyebabkan kematian daripada Yusuf. Dan Yehuda tidak mau bahwa dia nantinya juga menyebabkan kematian daripada Yakub. Cukup 22 tahun Yehuda menyaksikan duka yang teramat dalam daripada papanya waktu kehilangan Yusuf. Dan Yehuda berkata, it is enough. Dia tidak mau lagi melihat Yakub berduka seperti dulu. Saudara sekalian, pembelaan Yehuda yang begitu menyentuh pada bagian ini membuat Yusuf bisa melihat bahwa saudaranya sudah berubah. Yusuf bisa merasakan kepedulian dan ketulusan hati daripada Yehuda. Yusuf seperti melihat Yehuda yang baru di hadapan dia. Orang yang Yusuf tahu dia bisa percaya. Maka tibalah saatnya Yusuf, dia tidak menunggu lagi. Sekaranglah saatnya aku memperkenalkan diri kepada saudara-saudaraku. Yusuf merindukan itu, tapi Yusuf belum mau mengatakan sebelumnya. Sekarang tiba saatnya. Maka Kejadian 45 adalah klimaks daripada kisah bersaudara ini. Mendengar semuanya itu, Yusuf tidak bisa menahan diri. Dia suruh semua orang Mesir keluar ruangan ini. Hatinya begitu terharu. Semua keluar. Setelah semua orang Mesir itu keluar, Alkitab mengatakan Yusuf menangis keras-keras. Yusuf menangis sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Saudaranya pasti heran.
Ada apa Yusuf? Penguasa Mesir itu menangis di hadapan mereka. Yusuf menangis karena beban itu begitu berat. Dia sudah menanggung itu berpuluh-puluh tahun, 22 tahun dia menanggung beban yang begitu berat. Bahkan dia memberi nama kepada anaknya Manasye sebab aku mau melupakan segala sesuatunya. Tetapi pada hari itu beban itu terangkat. Yusuf bisa melepaskan semua beban yang begitu berat. Dia menangis sejadi-jadinya dan Yusuf memberitahu kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Papa?" Wah, saudara sekalian, kalimat itu, "Akulah Yusuf." Kira-kira saudara, kalau menjadi saudara-saudara Yusuf ada di hadapan penguasa itu, apa yang akan terjadi dengan saudara? Apakah saudara sambut gembira? Ternyata dia Yusuf. Tidak sangka ya, ternyata Yusuf. Gimana baik-baik aja selama ini? Saudara, tidak mungkin saudaranya seperti itu. Ketika mereka mendengar Yusuf berkata, "Akulah Yusuf," itu seperti guntur di telinga mereka. Itu langsung mendatangkan ketakutan di dalam hati mereka. Mungkin mereka bertanya-tanya, bagaimana penguasa Mesir ini bisa mengetahui nama daripada saudara kita yang telah mati itu? Kenapa penguasa Mesir ini mengklaim bahwa dia adalah saudara kita yang sudah mati itu? Dari mana dia tahu ceritanya? Yang lain mungkin berkata, jangan-jangan benar dia Yusuf. Apa yang akan kita lakukan kalau dia benar-benar Yusuf? Apa yang bisa kita lakukan? Kita sudah berbuat jahat kepada Yusuf. Jikalau dia benar Yusuf, bagaimana kita bisa lolos? Saudara sekalian, mereka tidak bisa berkata-kata. Mulut mereka terkunci seperti seorang penjahat yang dibukakan kejahatannya, dibuktikan kejahatannya di hadapan pengadilan. Tidak bisa lagi mereka membela diri. Mulut mereka terkunci, mereka gemetar, mereka ketakutan berada di hadapan penguasa yang ternyata adalah Yusuf. Yusuf bisa melihat ketakutan di wajah daripada saudara-saudaranya. Yusuf tahu mereka ketakutan. Dan Yusuf dengan cepat menghiburkan mereka. Dengan kata-kata yang keluar dari hati yang penuh dengan pengampunan dan kasih kepada mereka. Yusuf meyakinkan mereka bahwa tidak ada keinginan dia, tidak ada niat dia untuk membalas dendam. Dan Yusuf menenangkan mereka supaya mereka jangan bersusah hati. Yusuf tahu tentu mereka ketakutan, tentu mereka merasa begitu berat sebab dulu mereka sudah menjual Yusuf. Tapi Yusuf menenangkan mereka, janganlah engkau bersusah hati. Yang Yusuf lakukan adalah Yusuf mengajak mereka untuk melihat kepada apa? Kepada apa yang Allah kerjakan bagi mereka semuanya. Oh, ini orang rohani luar biasa, saudara sekalian. Yusuf tidak lihat dirinya, Yusuf tidak lihat perlakuan saudaranya. Tapi Yusuf ajak saudaranya itu untuk melihat apa yang Allah kerjakan bagi mereka semuanya. Yusuf mengajak mereka melihat bahwa Allah berkuasa bahkan atas kebencian saudara-saudaranya dulu itu. Dan tindakan mereka yang jahat. Dan bahwa Allah sudah mengubahnya menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Saudara sekalian, 4 kali Yusuf mempertegas hal itu. Saudara perhatikan di dalam pasal 45. Yusuf berkata, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Oh, betapa manisnya saudara sekalian. Tidak ada dakwaan kepada saudaranya itu. Yusuf mengatakan Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Lalu Yusuf mengatakan juga, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Seakan-akan dulu Yusuf itu diutus oleh saudaranya, bukan diutus, dijual. Tapi Yusuf mengatakan, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Dialah yang menempatkan aku. Saudara sekalian, kemampuan yang Tuhan berikan kepada Yusuf untuk bisa mengampuni saudara-saudaranya mungkin tidak ada bandingan di dalam seluruh narasi perjanjian lama. Bukankah oleh kejahatan saudara-saudaranya lah Yusuf harus dijual sebagai budak dan dengan harga budak tidak berarti, tidak berharga.
Bukankah oleh kejahatan saudaranya mengakibatkan tahun-tahun terbaik Yusuf harus dilewati di dalam sengsara, penderitaan, air mata sebagai budak dan berada di dalam penjara? Bukankah oleh karena kejahatan saudara-saudara Yusuf telah mendatangkan pengalaman sakit yang luar biasa yang tidak mudah untuk dilupakan, sehingga Yusuf harus menamai anaknya itu Manasye, forgetful. Dan ketika, saudara sekalian, ketika ada kesempatan emas, kesempatan berharga bagi Yusuf untuk bisa membuat saudara-saudaranya menyesal atas kejahatan mereka dulu dan membayar harga dosa-dosa mereka itu. Ketika kesempatan itu ada, ketika kuasa Yusuf ada, ketika Yusuf lebih daripada sanggup untuk membuat saudaranya menyesal dan membayar harga kejahatan mereka, Yusuf tidak mengambil kesempatan itu. Saudara sekalian, tidak mudah untuk mengampuni. Bukankah ini yang seringkali kita orang-orang impikan? Yaitu kesempatan untuk membalas sakit hati yang pernah dia alami. Saudara, bukankah kita bergumul dengan hal seperti itu? Bukankah orang-orang mendambakan, sekiranya aku ada kesempatan untuk membalaskan sakit hati yang pernah aku alami. Mungkin ada yang waktu kecil pernah dibully. Mungkin ada yang pernah mengalami pelecehan secara seksual. Mungkin ada yang dihina waktu dia miskin. Mungkin ada yang diinjak waktu dia jatuh. Andai aku punya kesempatan, aku lebih daripada sanggup, aku lebih daripada mau untuk membalaskan itu. Saudara sekalian, Yusuf bisa saja mengeraskan hatinya ketika mendengarkan pembelaan daripada Yehuda. Lalu menempatkan saudara-saudaranya di penjara dan membiarkan mereka merasakan penderitaan yang pernah Yusuf alami bertahun-tahun. Setelah itu Yusuf baru dengan murah hati mengeluarkan saudaranya dari penjara. Yusuf mendapatkan dua-duanya. Dia bisa memberikan pengampunan, tapi dia juga memberikan ganjaran kepada saudara-saudaranya. Membiarkan mereka berada di penjara merasakan penderitaan Yusuf, dan keluarga mereka di Kanaan juga merasakan hal yang sama itu. Sebelum akhirnya Yusuf mengampuni mereka. Saudara sekalian, Yusuf bisa melakukan itu. Tetapi sebaliknya, yang Yusuf pikirkan adalah keselamatan mereka. Yang Yusuf kehendaki adalah membayar kejahatan mereka dengan sesuatu kebaikan, sebab Allah menghendaki itu. Yusuf menyambut dan menerima mereka bukan sebagai budak, tetapi sebagai saudara-saudara yang telah diperdamaikan, yang dipulihkan. And this is shalom. Inilah damai itu, saudara sekalian. Apakah mudah bagi Yusuf untuk mengampuni? Pasti tidak. Sebelum bisa mengampuni, Yusuf pasti bergumul dengan berat. Malam-malam dia tidak bisa tidur memikirkan saudara-saudaranya. Yusuf memikirkan itu dengan berat, dia bergumul. Pengampunan itu tidak mudah. Kalau orang merugikan saudara 1 juta rupiah misalnya, lalu dia minta maaf, mungkin saudara mampu memaafkan karena saudara punya jauh lebih banyak daripada itu. Tetapi jikalau orang itu menipu saudara, membuat saudara bangkrut sampai tidak ada 1 sen pun juga uang, lalu membuat saudara masuk penjara, mengambil alih seluruh apa yang saudara miliki, bahkan keluarga saudara dianiaya sedemikian rupa. Satu hari ketika saudara berkuasa, mudahkah mengampuni orang itu? Kita tahu kisah Yunus, bukan? Kita sangat familiar dengan kisah Nabi itu. Yunus diutus kepada Niniwe, tetapi Yunus berontak. Dia melarikan diri ke Tarsis. Kenapa dia lari? Karena dia diutus kepada bangsa yang memporak-porandakan setiap musuh dengan kejam. Termasuk memporak-porandakan Israel Utara. Kerajaan di mana Yunus melayani sebagai seorang nabi. Bukan nabi biasa, Yunus itu nabi besar. Yunus berdiam di sana, Yunus melayani sebagai nabi. Dan benak Yunus tentang Niniwe, tentang Asyur, kesan Yunus tentang Asyur adalah kekejaman mereka. Mereka menganiaya, mereka memporak-porandakan kampung halaman, negara, bangsa daripada Yunus. Walaupun Yunus adalah nabi besar daripada Israel Utara,
Nama Yunus sendiri berarti merpati, tentu diperkirakan dia orang yang sangat lembut hati. Tetapi ketika Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe, memberitakan penghakiman daripada Tuhan Allah, Yunus dengan keras dia menolak. Bahkan ketika akhirnya dia pergi ke Niniwe dan berkhotbah, bertobatlah 40 hari lagi Niniwe akan ditunggangbalikan. Dan Allah membuat seluruh Niniwe bertobat. Yunus tetap tidak bisa menerima. Karena Niniwe begitu jahat. Sulit bagi Yunus untuk melihat mereka diampuni. Saudara sekalian, tetapi sekalipun tidak mudah, kita harus belajar mengampuni. Bukan karena kita hebat. Bukan karena hati kita luas. Bukan karena kita orang yang lebih rohani daripada orang lain. Kita belajar mengampuni karena Allah kita adalah Allah yang mengampuni. Pengampunan terbesar yang pernah diberikan adalah pengampunan yang diberikan oleh Allah kepada manusia berdosa di dalam karya daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, ketika manusia bersalah kepada manusia yang lain, itu adalah dosa di antara mereka yang setara sebagai ciptaan. Tapi waktu manusia berdosa kepada Tuhan Allah, itu adalah dosa yang dilakukan ciptaan terhadap Sang Pencipta. Allah bisa saja membuat manusia membayar harga yang teramat mahal. Allah bisa saja memusnahkan seluruh umat manusia. Tetapi yang Allah lakukan adalah Dia mengutus anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika engkau berkata bahwa dosamu terlalu besar tidak bisa diampuni, baca Alkitab baik-baik. Allah mengutus anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Kita ingat ketika Yesus ditangkap di Getsemani. Yesus memiliki kesempatan untuk memperlihatkan siapa Dia. Yesus memiliki kuasa untuk memperlihatkan kuasanya dan membuat orang-orang jahat itu termasuk Yudas membayar harga yang mahal sekali. Ketika muridnya membela Yesus mencabut pedang, Yesus berkata, "Kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya Dia mengirim lebih daripada 12 pasukan malaikat membantu aku." 12 legion daripada malaikat. Tetapi Yesus tidak melakukan itu manakala ada kuasa dan kesempatan. Tetapi Yesus membiarkan dirinya untuk ditangkap. Dia melepaskan kesempatan memakai kuasa itu. Dia merendahkan dirinya, membiarkan dia ditangkap, digelandang, diadili, dianiaya, dan akhirnya disalibkan. Dan itulah yang kitab suci mengajarkan kepada kita. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan pengampunan. Maka Dialah yang akan menolong kita untuk boleh mengampuni. Kita tidak mampu mengampuni dengan kekuatan kita sendiri. Allah tahu itu tidak mudah. Tapi Allah memberikan kekuatan kepada kita. Allah mau kita belajar mengaplikasikan pengampunan di dalam hidup kita. Dan di dalam sepanjang sejarah, Allah menggunakan orang-orang yang disakiti, orang-orang yang dilukai untuk menjangkau mereka yang pernah menyakiti orang-orang itu. Menjangkau mereka dengan kabar baik daripada Injil. Allah memakai orang-orang yang pernah dilukai, pernah disakiti, menjangkau orang yang menyakiti mereka. Saudara sekalian, Yusuf disakiti dan Tuhan pakai. Yunus mengalami pedihnya kejahatan dan kekejaman Asyur, dan Tuhan mau pakai Yunus. Suruh Yunus pergi. Kenapa Tuhan pakai mereka? Karena orang-orang yang pernah disakiti adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menghidupi apa itu anugerah Tuhan di dalam berita yang harus mereka sampaikan. Jikalau saudara belum pernah merasakan diampuni Tuhan, jikalau saudara belum pernah merasakan manisnya berita Injil, bagaimana mungkin saudara mengkabarkan Injil kepada orang lain? Orang yang pernah disakiti, mereka lah orang yang telah sungguh-sungguh menghidupi anugerah Tuhan itu. Di dalam berita yang harus mereka bagikan, di dalam tindakan yang harus mereka kerjakan. Maka pelayanan yang paling sulit yang Tuhan percayakan adalah melayani mereka yang pernah menyakiti engkau dengan begitu sangat. Pelayanan yang paling sulit adalah melayani mereka yang engkau percaya tidak layak untuk menerima anugerah Tuhan. Itu pelayanan yang paling sulit. Tetapi jikalau engkau dan saya pergi,
Meskipun itu pelayanan yang paling sulit, paling menyengsarakan, tetapi itu pelayanan yang memberikan reward, sukacita, damai sejahtera yang paling besar bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, sebelum kami boleh mengampuni, biarlah kami meminta pengampunan daripada Tuhan. Sebab kami sendiri tidak layak untuk memperoleh pengampunan Tuhan. Biarlah kami menyadari betapa besar pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami menyadari betapa besar anugerah-Mu kepada setiap kami. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memberikan pengampunan. Tidak ada alasan bagi kami untuk menahankan kabar baik itu kepada orang lain. Jikalau kami pernah menerima pengampunan daripada-Mu, ajarlah kami untuk boleh mengampuni. Berikanlah kami kuasa, kekuatan untuk kami menaklukkan kemarahan, kebencian, ego, iri di dalam hati kami. Supaya kami boleh menyatakan cinta kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, bahkan kepada orang yang kami rasa paling tidak layak untuk menerima semuanya itu. Tuhan, tolong kami bergumul di dalam perjuangan kami mengalahkan kebencian, supaya kami boleh mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan kita akan, sebelum masuk pada sesi tanya jawab, Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan secara bukan secara langsung. Saya akan kembalikan kepada liturgos, dan Bapak Ibu sekalian, jikalau ada pertanyaan boleh kirimkan kepada nomor yang tercantum. Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu, kita bersyukur kita boleh mendapatkan suatu firman Tuhan. Kita boleh mengingat bahwa Tuhan yang lebih dahulu mengampuni setiap dosa-dosa kita, bahkan saat kita masih berdosa pun. Biarlah ini boleh menjadi berkat setiap kita. Saya mengajak kita untuk boleh menyanyikan pujian Nyamalah Jiwaku dari KPRI nomor 16. Kita menyanyikan bait yang pertama dan kedua saja. Bait yang pertama dan kedua saja. Bapak Ibu diberi kesempatan untuk boleh memberikan persembahan melalui online. Juga tadi ada pertanyaan, bisa memberikan pertanyaan melalui nomor WA yang sudah dicantumkan tadi. Ya, mari kita boleh menyanyikan lagu ini, Nyamanlah Jiwaku. Kita menyanyikan bait yang pertama dan kedua saja. Bila damai mengiring jalan hidupku, rasa aman di hatiku, tiap keadaan yang menimpaku, Kau ajarku ingat firman-Mu. Nyamanlah Nyamanlah jiwaku. Kedua, dalam pergumulan dan pencobaan, Kristus memberikan jaminan dan mempedulikan kehinaanku. Darah-Nya membasuh jiwaku. Nyamanlah jiwaku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Ya, baik Bapak Ibu, pertanyaan sekali lagi bisa diberikan melalui nomor WA yang ada di layar ini. Biarlah kita ada pertanyaan, kita boleh menyampaikan, dan saya kembalikan kepada Pak Aludin. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ada satu pertanyaan dari minggu lalu, tetapi masuknya selesai PA. Saya akan jawab itu sebentar. Dikatakan bahwa tidak ada kedamaian dan kelegaan sejati di luar kebenaran. Ini berkaitan dengan tema minggu lalu tentang kelegaan yang palsu. Tetapi bukankah Yakub dulunya menipu ayahnya?
Jadi semuanya ini, benang merah sejarah ini sebetulnya berlangsung terjadi atas dasar kebohongan atau penipuan inikah? Nah, ini adalah pertanyaan yang baik. Saudara sekalian, di dalam pertanyaan ini mungkin tersirat bahwa saudara menganggap Yakub setelah menipu, toh hidupnya itu baik-baik saja, toh hidupnya itu damai-damai saja, lega-lega aja, begitu ya, saudara sekalian. Tetapi pertama-tama saya mau kasih tahu bahwa apa yang Yakub lakukan, Yakub adalah tokoh yang sangat penting. Namanya diganti menjadi Israel, nenek moyang daripada bangsa Israel. Tetapi apakah Yakub orang yang sempurna sehingga Tuhan pakai dia? Apakah Yakub orang yang benar sepenuhnya hidupnya sehingga Tuhan akhirnya menjadikan dia sebagai nenek moyang daripada bangsa Israel? Saudara sekalian, apa yang Yakub lakukan ketika dia menipu daripada papanya Ishak, itu semata-mata menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Bahkan tokoh Alkitab, orang yang kelihatan paling saleh pun juga, semuanya hanyalah manusia yang berdosa. Maka saudara sekalian, setiap kita adalah orang yang sudah cemar, orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Jikalau kita boleh menerima keselamatan, jikalau Tuhan panggil masuk di dalam pelayanan, jikalau Tuhan memberikan anugerahnya, bukan karena kita orang benar, tetapi karena anugerah Tuhan yang terlampau besar di dalam kehidupan kita. Dosa manusia tidak bisa menghalangi daripada pekerjaan Tuhan. Dan saudara sekalian, kita perlu membaca juga dengan seksama. Di dalam Alkitab, betapa Allah memakai orang-orang bukan yang sempurna, bukan orang yang kita pandang tanpa cacat celah untuk boleh menjadi alat di dalam tangannya. Di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, sampai kepada sejarah gereja, kita mendapati orang-orang yang Tuhan pakai adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan, sehingga manusia tidak bisa menunjukkan prestasi apapun juga. Kita hanya bisa hidup, kita hanya bisa melayani Allah only by grace, sola gratia, sebagaimana semboyan daripada reformasi. Lantas apakah dikatakan Yakub itu bahagia dengan kebohongan dan penipuan yang dia lakukan terhadap ayahnya? Mungkin kita berpikir toh Yakub baik-baik aja, damai-damai aja. Saudara jangan keliru. Yakub, apakah dia bahagia sudah berbohong, merampas, menipu papanya mendapatkan hak kesulungan itu? Tidak. Yakub harus hidup dengan konsekuensi daripada penipuan dia. Dari muda sampai tuanya dia tanggung derita, ditipu orang lain. Ditipu oleh pamannya Laban. Dari soal istri, dia mau nikah sama Rahel. Laban menipu dia. Dia nikah sama Lea lalu kerja lagi untuk mendapatkan Rahel. Dia ditipu oleh Laban soal upahnya, berkali-kali dirubah. Dia ditipu oleh anak-anaknya berpuluh-puluh tahun. Jadi kita jangan mengira bahwa dosa yang dilakukan itu fine-fine aja, tidak ada konsekuensi. Daud ketika merancangkan kematian daripada Uria, dia mematikan Uria demi menutupi dosanya dengan Batseba. Tetapi apakah tidak ada konsekuensi? Yakub mematikan Uria, Alkitab mencatat Daud mematikan Uria, Alkitab mencatat 4 anak Daud dimatikan. Maka manusia hidup ada konsekuensi. Tetapi kita bersyukur di dalam anugerah Tuhan. Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Di dalam kekekalan kita sudah beroleh pendamaian dengan Tuhan Allah. Dan Tuhan sanggup untuk memberikan awal yang baru di dalam kehidupan anak-anaknya. Dan sebaliknya kalau ada orang rasa tenang dan lega, apakah itu pasti dia hidup di dalam kebenaran? Belum tentu. Dari mana kita tahu? Yunus, waktu Tuhan suruh ke Niniwe, dia lari ke Tarsis, di atas kapal, dia tidur dengan nyenyak, dia merasa damai, dia merasa lega, padahal dia sedang melawan kehendak Tuhan. Dia sedang melarikan diri daripada Tuhan. Dia sedang mematikan suara Tuhan di dalam hatinya. Maka saudara sekalian, apapun juga, biar kita menguji berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yang berikutnya ada pertanyaan yang masuk.
Apakah terkait dengan kasih dan pengampunan ini? Ketika sampai akhir hidup kita sulit dan tetap gagal untuk mengampuni orang, bisakah dikatakan kita adalah orang yang belum lahir baru dan belum terselamatkan atau bukan pilihan Allah? Dalam Alkitab disebutkan, apabila kita tidak bisa mengasihi saudara kita yang kelihatan, apalagi kita mengasihi Allah? Mustahil. Saudara sekalian, waktu kita bertanya seperti ini, jikalau aku tidak bisa mengampuni, jikalau aku sampai akhir hidup gagal mengampuni, apakah itu berarti saudara sudah mengambil posisi untuk tidak mengampuni? Apakah berarti saudara sedang pasang kuda-kuda untuk melawan dorongan untuk saudara mengampuni? Tadi saya sudah sampaikan perumpamaan daripada Yesus. Yesus mengatakan, waktu engkau saja sudah bisa diampuni oleh Tuhan Allah, itu adalah peristiwa yang sangat besar. Karena hutang dosa daripada kita kepada Tuhan Allah, tidak seorang pun yang bisa membayar. Yesus memakai perumpamaan 10.000 talenta. 1 talenta itu sama dengan 20 tahun seseorang bekerja, menyimpan uang, tidak makan, tidak belanja 20 tahun. Kalau 10.000 talenta, saudara bayangkan 1 talenta 20 tahun, 10.000 talenta 200.000 tahun dia harus kerja untuk membayar. Mau mengatakan mustahil. Kalau yang mustahil itu Tuhan sudah hapuskan, apakah saudara masih terus mengejar yang 100 dinar itu? Saudara, jikalau kita mengingat pengampunan daripada Tuhan Allah, jikalau kita memandang kepada kayu salib, di situ kita sadar bahwa kita terlampau tidak layak. Jikalau kita masih sulit mengampuni, apakah kita merasa diri kita layak beroleh pengampunan Kristus? Apakah kita yang mencapai keselamatan itu? Bukan. Alkitab mengatakan kita dianugerahkan. Maka waktu orang bersalah tidak mudah, saudara. Tapi Tuhan mau saudara berjuang. Tidak mudah, pasti tidak mudah. Pasti kita akan hidup dengan satu kesulitan. Tapi biarlah Tuhan memberikan hati. Kita minta Tuhan melembutkan hati. Supaya kita boleh belajar untuk mengampuni. Dan kemudian pertanyaan terakhir, mengapa teman seiman bisa ada konflik? Bukankah seharusnya tidak kan sama-sama seiman? Saudara sekalian harus lihat bahwa gereja itu bukan perkumpulan the saints, orang-orang kudus yang tidak ada cacat celah sama sekali. Tetapi gereja adalah tempat orang-orang berdosa berkumpul. Orang berdosa ada kelemahan. Orang berdosa tetap ada kesulitan. Maka saudara sekalian, waktu lihat teman seiman ada kekurangan, biarlah kita minta Tuhan, berikan aku kasih yang lebih untuk mengasihi dia. Waktu dia bersalah kepada kita, biar kita doa, Tuhan berikan kelembutan hati untuk aku boleh mengampuni. Apakah mudah? Tidak. Iblis senantiasa mau merusak gereja. Iblis senantiasa mau menjatuhkan orang-orang percaya. Biar kita berdoa, minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa hidup in peace. Di dalam shalom yang sejati, bukan di dalam kepura-puraan. Kita boleh minta Tuhan tolong. Tidak mudah untuk aku boleh mengampuni. Tapi kalau Tuhan berikan kekuatan, tidak ada yang tidak mungkin untuk kami hidup di dalam damai. Biarlah itu boleh meneguhkan dan menguatkan kita di dalam hidup sebagai orang-orang percaya. Dan Tuhan boleh memakai seluruh hidup kita untuk boleh menyatakan kasih-Nya, pengampunannya sebagaimana yang sudah Dia berikan kepada kita. Mari kita akan menutup PA kita pada malam ini dan kita akan berjumpa kembali pada minggu yang berikutnya. Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti seri sebelumnya masih tetap terbuka sekalipun sudah lewat live streaming. Dan jikalau ada pertanyaan yang belum sempat diajukan pada hari ini, silahkan di WA, silahkan dikirimkan. Nanti minggu depan kita akan bahas. Mari kita bersama-sama menyanyikan Bapa terima kasih dan saya akan menutup di dalam doa. Bapa terima kasih
puji, terima kasih. Amin. Kami bersyukur untuk PA pada sore ini di mana kami bersama-sama boleh belajar dan kiranya Tuhan terus membentuk kami. Pimpinlah kami semakin hari boleh semakin memahami dan semakin hari boleh semakin mengasihi akan Engkau dan juga sesama kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sampai ketemu Bapak Ibu sekalian pada minggu yang berikutnya. Tuhan memberkati.